Diktat ke-30 yang sudah di hadapan saudara-saudara membicarakan tentang pertama-tama masalah bulan-bulan Islam. Apa sebab saya pilih judul ini sebagai alinea pertama? Pertama, kita dalam satu malam ini adalah malam terakhir daripada tahun Hijrah 1398. Besok malam kita menginjak malam 1 Muharram tahun 99 Hijriah. Sudah kira-kira 1400 tahun, kurang 1 tahun, umat Islam memakai kalendernya sendiri. Tidak membutuhkan tanggalan dan hari bulan umat-umat lain. Tidak pernah membutuhkan tanggalan orang-orang Persia, Majusi, Nasrani, Yahudi, dan Jepang, serta umat-umat yang mempunyai kalender sendiri-sendiri itu. Tidak pernah umat Islam setelah mengalami masa jaya begitu rupa, tidak pernah mereka mengalami suatu masa yang sangat kritis sampai dia meminjam kalender orang lain dan membelakangkan kalendernya. Itu belum pernah terjadi dalam sejarah kita umat Islam. Apalagi setelah Nabi SAW meninggalkan kalender yang lengkap seperti orang punya. Bahkan kita juga memakai hari bulan, tanggalan kita ini berdasarkan bulan, bukan matahari. Jadi jelas kita mempunyai sebagaimana bangsa-bangsa di dunia juga 12 bulan dalam 1 tahun. Wa sadaqallahul azim. Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum. Jadi bulan pertama kita adalah Muharram. Bulan kedua Safar. Bulan ketiga Rabiul Awal. Bulan keempat Rabiul Tsani. Bulan kelima Jumada al-Ula. Ini keliru ya, Jumada al-Ula. Bulan keenam Jumada Tsaniyah. Bulan ketujuh Rajab. Bulan kedelapan Sya'ban. Bulan kesembilan Ramadan. Bulan ke-10 Syawal, bulan 11 Dzulqa'dah, dan bulan ini, bulan yang ke-12, bulan Haji, bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 1 Muharram adalah awal hari kalender Islam. Hendaknya kita camkan ini dan ingat. Hendaknya kita semua ini kalau di zaman seperti sekarang, zaman struggle, perjuangan ideologis, saya kira sudah bisa diwajibkan tiap kepala muslim hafal tanggalannya. Apalagi yang tidak ada hubungan dengan instansi yang berwajib yang masih memakai tanggalan Masehi. Kalau saudara dengan saya surat menyurat, kenapa saudara perlu memakai tanggal Masehi? Itu menunjukkan bahwa kita umat Islam kerdil, tidak bisa bangga memakai hari bulannya sendiri. Kita masih biasa ngemis-ngemis sampai pada hari bulan dan tanggal. Sudah pakaian, sudah semua, sudah lengkap, penghabisannya tanggalan hari bulan. Ini sebetulnya suatu aib yang harus segera kita tutup, segera kita robah. Ini zaman perjuangan, saudara-saudara.
Ini zaman sekarang ini berlomba-lomba masing-masing untuk menetapkan ideologinya. Sungguh tidak pantas kalau umat Muhammad SAW yang mempunyai undang-undang fikihnya lengkap, tauhidnya rasional, tidak bisa dikoreksi oleh dunia ini semua, kok masih tanggalannya minjem. Lebih aneh dan lebih ajaib dari segala ajaib, hall-hallnya habaib memakai tanggal umum Masehi. Hall, kalaupun ada, dia bilang bertepatan dengan ini, tapi tanggal umum didahulukan. Sebenarnya tidak perlu itu semua dipakai buat hall. Katakan saja hall ini akan terjadi pada 12 Rejab. Cukup kita sama-sama ngerti. Yang belum ngerti suruh lihat kalendernya. Yang tidak mau mengerti kita tinggalkan. Mestinya begitu. Tapi ini tidak ada. Tidak ada satu kesadaran kita ini. Makanya sengaja penghabisan malam ini saya sebut kalender kita, supaya buat selanjutnya kita yang hadir jamaah kita ini, jamaah pengajian ini, memakai tanggalan Islam. Selama saya ingat saya sudah baligh dan aqil, ini bukan melebih-lebihkan. Selama baru saya ingat, selama saya baligh dan aqil, surat undangan kawin itu belum pernah, kalaupun bisa digandeng bulan Islam itu dikurung. Kalau tidak bulan Kristen didahulukan. Saya tidak akan pakai Masehi ya, supaya saudara jelas. Kristen didahulukan. Kalau terpaksa memakai Islam, Islamnya dikurung. Hanya tadi pagi saya menerima satu surat undangan kawin di Bangil sini, cuma memakai tanggal Islam tok untuk keluarga. Jadi untuk undangan untuk perempuan. Mengharap kedatangan saudari tanggal sekian 6 Muharram tok, tidak ada lain. Baru satu kali ini saya lihat. Betul-betul saya senang pada keluarga itu. Dan berterus terang saya berterima kasih pada keluarga itu. Hendaknya saudara-saudara yang menerima surat seperti itu mengucapkan terima kasih pada, sebab ada kesadaran nasional Islam, lebih dari nasional ini, saudara-saudara. Nasional Islam adalah suatu nasional yang kokoh, konkret, menyebabkan Bilal bin Rabah yang berkulit hitam, dan Suhaib Rumi yang berkulit putih, dan Salman Al-Farisi yang berkulit kuning, dan Arab yang berkulit sawo matang menjadi satu, saudara. Itu nasionalisme, tapi nasionalisme wahyu. Tidak sampai melarut-larut menjadi tidak baik. Tidak sampai menjadi bangsaku salah, benar, kita mesti bela. Tidak sampai ke situ. Yang salah disalahkan. Umar bin Al-Khattab keliru ditegur. Waktu beliau akan membatasi maharnya perempuan, seorang perempuan mengkritik, "Ya Umar, jangan begitu. Allah mengatakan begini." "Oh iya betul, saya salah." Tidak sampai ada right or wrong my country, tidak sampai ada begitu. Karena itu saudara-saudara, untuk meyakinkan saudara, marilah kita ulas sekelumit dari sejarah kenapa sahabat Nabi memilih 1 Muharram menjadi awal tahun baru Islam. Mengapa tahun baru Islam ini dipilihnya hijrah? Ma'asyiral muslimin, bukan kebetulan jika inayah Allah dan taufik Tuhan ke atas tokoh-tokoh utama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai taufik itu mempengaruhi mereka untuk menjatuhkan pilihan mereka pada hari hijrah sebagai permulaan kalender Islam. Di waktu mereka memperbincangkan persoalan di atas. Namun saudara-saudara, itu adalah taufik
dan inayah daripada Allah semata, yang mengandung banyak hikmah-hikmah yang mulia. Di dalam pertemuan para sahabat, keren sahabat, termasuk di situ Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, diajukan beberapa saran. Ini riwayatnya. Saran tentang hari-hari Islam yang mengandung sejarah, supaya dijadikan itulah permulaan tahun Islam. Misalnya dikemukakan, lebih baik kita taruh hari lahirnya Nabi Muhammad SAW sebagai awal tahun baru kita. Apa alasan? Argumentasinya, keterangannya. Keterangan yang menyarankan bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi Rahmah. Dan Nabi Rahmah ini untuk seluruh dunia. Dan dia membawa pula konsepnya langit yang terakhir, yaitu wahyu Al-Quran. Karenanya, maka hari kelahiran beliaulah kita namakan hari awal tahun kita. Tapi itu tidak mendapat persetujuan. Bukan karena mereka membenci Rasulullah atau mengurangi nilai Rasulullah SAW. Mereka mengerti siapa Rasulullah SAW. Mereka kalau diumpamakan satu manusia, sudah pernah memegang, sudah pernah merasakan bagaimana hidup bersama, berdampingan dengan Rasulullah SAW. Tetapi hari kelahirannya ditolak. Datang usul pula. Baiklah, bagaimana kalau hari detik-detik turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turunnya Al-Quran, kita jadikan sebagai permulaan tahun baru kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Sebab dengan dimana di dalam detik-detik itu dunia melihat kembali cahaya tauhid setelah ketinggalan beberapa tahun kesisipan jahiliyah yang datang dari timur dan barat. Di saat manusia waktu itu digenangi oleh syirik dan gelapnya syirik, tetapi itu juga ditolak. Detik turunnya Quran ditolak. Sebab menurut otak-otak sahabat yang besar ini, itu belum mencukupi syarat yang kausalistis, yang oral belum. Itu mengenai segi wahyu saja. Lalu datang lagi usul. Bagaimana kalau hari kemenangan kita di waktu Badar kita jadikan permulaan kalender? Itu juga tidak bisa diterima. Padahal Badar adalah ronde pertama dalam pertarungan antara kufur dengan iman, yang kemenangan iman itu mutlak, seperti orang yang main box itu kufur knockout. Jadi itu hari Badar, hari pemisah antara hak dan batil. Itu juga tidak mendapat persetujuan. Keempat, dikatakan juga hari pembukaan kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW, di mana riwayat arca dan faham-faham animisme telah tamat, dan Islam yang tadinya merupakan buronan telah tegak dipeluk oleh seluruh semenanjung negeri Arab. Tapi itu juga tidak mendapat persetujuan. Banyak lagi usul-usul yang saya akan tidak sebut semuanya. Sudah diulas, dibahas, tapi sahabat-sahabat inti tidak menerimanya. Tetapi kesepakatan mereka jatuh pada hari hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi kelihatan sepintas lalu hijrahnya Nabi ke Madinah, artinya keluar, mengungsi sebagai orang yang lemah, sebagai yang tidak berdaya. Itulah dijadikan awal kalender Islam. Orang akan heran meninjau ini. Kalau tidak kita teliti betul, kita tidak ketemu
sebab musabab sahabat memilih hari hijrah sebagai awal kalender Islam. Ma'asyiral muslimin, memang ada dua faktor yang penting yang perlu kita ketahui di balik pilihan sahabat itu. Pertama, hari hijrah adalah hari yang menyimpulkan dakwah dan misinya Islam seluruhnya. Dan hari hijrah yang kedua sebabnya adalah hari yang menyimpulkan 4 perkara. Hari hijrah adalah sejarah, mengandung sejarah. Hari hijrah mengandung aktivitas. Hari hijrah menunjukkan kelakuan dan wataknya Islam. Dan hari hijrah menunjukkan keuletan. Di saat-saat surut, manusia itu lebih ulet. Ini sebab faktor-faktor yang menjadikan sahabat sesudah Rasul SAW memilih hari hijrah sebagai permulaan. Karena itu tahun kita tahun Hijriyah, tahun hijrah. Ma'asyiral muslimin, hari hijrah itu dalam Islam dapat diumpamakan sebagai dalil yang dibawa orang untuk menguatkan pendiriannya atau menjelaskan tujuan dari teori dan cara kerjanya. Selain itu, ia mempunyai makna yang tersirat yang mengungkap karakter dari pemeluknya, sehingga Islam menonjol sekali dengan pilihan 1 Muharram sebagai awal hari kalendernya, baik sebagai agama maupun sebagai norma hidup dan tata hukum. Jadi hijrah dalil. Kalau ada orang mau tanya Islam itu apa, lihat ini hijrah. Nanti arti-arti hijrah akan saya terangkan sebaliknya. Lain daripada lain yang biasa dikerjakan, lain daripada yang lain sebagaimana dibiasakan orang. Misalnya memilih hari lahirnya seseorang menjadi hari tahun baru, seperti Salibi memilih lahirnya Isa alaihissalam sebagai hari awal tahun mereka. Jadi ini namanya hari milad, miladi, mauludnya Isa, tanggal awal tahun Kristen. Itu tanggal Masehi. Itu Islam tidak memilih itu. Atau kemenangan suatu pasokan tempur dijadikan pertama tahunnya, atau penobatan seorang raja dijadikan pertama, dan lain sebagainya yang biasa dilakukan manusia dalam memilih hari pertama tahun mereka. Dia adalah hari yang bertalian dengan hijrah. Hijrah dalam sejarah Islam mencerminkan misinya, karena hijrah itu sendiri mempunyai banyak arti, antara lain pindah, pemutusan hubungan dari kata al-hujran. Nyatanya demikian, pemeluk-pemeluknya telah memutuskan hubungannya dengan serba kepercayaan jahiliyah, memutuskan hubungannya dengan cara hidupnya, dengan norma-norma kelakuan jahiliyah, ibadah dan adat istiadat jahiliyah, dan segala gambaran jahiliyah tentang dunia yang kita hidupi ini, maupun tentang ahwal-ahwal di balik alam yang kita lihat ini. Itu semuanya dihijrahkan. Jadi kita pindah dari situ ke sini. Itu semua sesuai dengan firman Allah kepada Nabi SAW, "Warrujza fahjur", dalam surat Al-Muddatsir. Di antara para ulama tafsir ada yang menafsirkan ar-rujza artinya segala macam berhala yang disembah, ditakuti, dicintai selain daripada Allah. Ma'asyiral muslimin,
Juga ada hijrah berarti makna al-hajr, berarti penjebolan. Adalah paling beratnya kewajiban, sebab kita disuruh menjebol segala yang tidak baik kepada yang diturunkan ini, yang diajarkan oleh wahyu itu. Ma'asyiral muslimin, hijrah meninggalkan syirik dan penyembahan berhala sejak mereka beriman. Mereka hijrah dari kehidupan penuh mungkarat dan dosa dan menuju kembali kepada Allah. Mereka hijrah dari segala bentuk keakuan individualisme, dan dengan mudah mereka membentuk masyarakat kompak yang membelanjakan harta benda jiwa mereka di dalam jalan Allah. Mereka hijrah dari kehidupan serba rileks dan santaisme, sederhana, serius demi mencapai keridhaan Allah. Mereka hijrah dari segala kebiasaan taklid buta dan tiru-tiruan kecuali kepada Nabi Muhammad SAW yang membentuk kepribadian mereka. Mereka hijrah dari kehidupan penuh kelahi dan cekcok kepada hidup damai dengan persamaan hak dan kewajiban, di mana nilai kemuliaan manusia di sisi Allah adalah dengan takwanya. Hijrah menuju hidup bersaudara, dan segala persoalan harus disepakati melalui musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Harta dan darah manusia tidak boleh diganggu kecuali dengan hak. Keistimewaan di atas itulah yang menyebabkan kaum kafir sekitar Nabi SAW tertarik melihat sahabat ini, melihat Islam dan nabinya, melihat umat yang mengamalkan ajaran-ajaran itu semua. Hari hijrah adalah hari yang menyimpulkan Islam sebagai seruan untuk membanting setir hidup. Jadi dari hidup yang rendah ke arah hidup yang luhur dan suci. Membersihkan diri dari segala kotoran hati seperti dendam, sombong, hasad, serta membebaskan jiwa manusia dari segala macam perbudakan, baik kepada sesamanya atau kepada harta benda, takhta, maupun syahwat dan diri sendiri. Hari hijrah adalah hari merupakan penutup sejarah 13 tahun penuh dengan duka, dengan godaan, gangguan, dan tantangan-tantangan Quraisy, di mana kesemuanya itu dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dengan keuletan dan kesabaran, sampai pada detik di mana mereka mulai merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan setelah mencerai-beraikan sahabat Nabi, merampas harta benda mereka, dan menyiksa kaum lemah dari pengikut Rasulullah SAW. Di hari-hari hijrah ini terkenanglah kita akan peristiwa pengejaran seorang bernama Suraqah kepada Rasulullah SAW demi menangkap beliau mati atau hidup, supaya dia dapat persenan 200 ekor unta dari Quraisy. Namun setelah berkali-kali kaki kudanya masuk ke dalam pasir, maka Suraqah teriak menghentikan Nabi supaya tidak meneruskan jalan. Dia akan berbicara sebentar. Begitu berbicara, begitu masuk Islam. Dan spontan Nabi menjanji, Suraqah, engkau sekarang masuk Islam. Tunggu saatnya, nanti pada satu saat engkau akan dipakaikan gelangnya Kisra. Terkejut Suraqah ibnu Malik sambil bertanya, Suraqah, Kisra siapa? Kisra ibnu Hurmuz? Dia bilang, iya, Kisra ibnu Hurmuz.
Dengan tenang Rasulullah SAW mengatakan, Kisra ibn Hurmuz. Ditanya pula oleh Suraqah, ya Rasulullah, apakah Kisra ibn Hurmuz raja Persia, kaisar Persia? Nabi menjawab, ya. Suraqah, Kisra ibn Hurmuz, kaisar Persia. Dan terlaksanalah janji itu setelah beberapa tahun di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini semua di hari hijrah, saudara-saudara. Di saat beliau menjadi buronan, dia sudah bisa menjanjikan akan memberi kesempatan pada salah seorang yang baru beriman, mu'allaf ini, untuk memakai gelangnya Kisra. Dan sudah terlaksana. Di hari hijrah ini, ma'asyiral muslimin, terkenanglah kita dengan ayat yang turun selagi beliau SAW masih di Mekah dalam keadaan susah. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Bahwa sesungguhnya yang memastikan kepadamu pengamalan isi Al-Quran akan pasti mengembalikan engkau ke tempat mulia yang engkau biasa hidup di situ, yakni Makkah. Terkenanglah kita di hari awal Muharram ini. Setelah lewat 8 tahun dari turunnya ayat tersebut, sejarah 8 tahun yang penuh dengan rentetan peperangan yang dikobarkan oleh Quraisy, yang terjangkit demam perang di kota Nabi SAW yang aman, Madinah. Maka kembalilah beliau SAW ke tempat asalnya, Mekah, sebagai pemenang, sebagai penakluk yang hebat. Dan dari jauh terdengar sayup-sayup suara beliau dengan khusyuk dan rendah hatinya mengucapkan la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah, sambil memerintahkan Ali dan Khalid untuk merobohkan berhala-berhala. Sedang kepada Bilal beliau memerintahkan untuk azan pertama kali sesudah Fatah Makkah. Ma'asyiral muslimin, hari awal Muharram merupakan mercu suar yang menjenguk pada masa lampau dan mengamat-amati masa kini, dan membuka jalan buat masa depan yang gemilang jika kita dapat memanfaatkan sejarah dan keistimewaan agama kita ini. Kepada mereka yang ingin hijrah dari segala bid'ah, maupun yang besar atau yang kecil, antara lain pemakaian tanggalan Kristen yang tidak pernah dikenal oleh umat Islam generasi demi generasi, kecuali setelah kita dijajah Belanda, Inggris, Prancis, dan kaum penjajah itu berhasil memaksa kita untuk menggunakan kalender Masehi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan itu saja, sampai hari libur, hari Ahad. Hari Ahad, hari kaum Salibi ke gereja. Apa hubungannya dengan ini umat yang banyak yang ikut juga menutup tokonya atau menghentikan pekerjaannya pada hari Ahad, sedang kita tidak akan gereja? Kenapa tidak hari Jumat, di mana kita akan ke masjid? Inilah ikut-ikutan tanpa perhitungan. Dan ratusan semacam ini ikut-ikutan tanpa ada perhitungan. Seperti poliklinik kita taruh tanda palang merah. Kenapa tidak taruh bulan sabit merah? Apa hubungannya itu? Palang merah itu adalah salib Yunani. Tidak ada hubungannya dengan kita kaum muslimin. Nanti ada jenazah kaum muslimin, di belakangnya ada bendera pakai salib. Kenapa tidak bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kesian kita punya teman muslim, kita akan kubur, kita antar dia dengan bendera gerejawi.
mesti mengerti betul apa sebenarnya yang dimiliki oleh kita sebagai muslim, supaya tidak perlu kita memakai orang punya. Walaupun kita tidak mengganggu orang punya hak untuk memakai yang lain, dia punya, tapi kita juga kami tidak mau diganggu orang kalau kita akan memakai kita punya hak sendiri sebagai kebudayaan dan tradisi kita sendiri. Jadi kesimpulan, hari 1 Muharram adalah hari menyimpulkan sejarah Islam itu seluruhnya, di masa lampau, di masa kini, dan di masa depan. Hari ini sesudah 1400 tahun ini kalender dipakai, kita mesti mempunyai introspeksi, mawas diri. Apa kekurangan-kekurangan kita? Apa sebenarnya yang kita sekarang ini kekurangan? Mengapa kita masih jadi umat seperti begini? Mengapa kita masih membutuhkan orang punya adat istiadat dan kebudayaan? Seakan-akan kita tidak ditinggali oleh Rasulullah SAW apa-apa. Hal-hal semacam ini perlu kita tinggalkan untuk memilih sesuatu yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Nabi Muhammad SAW. Hari ini seakan-akan mengatakan kepada kita, ini sesudah hari-hari ini 1400 tahun, sekarang seakan-akan hari awal Muharram ini membisikkan kepada telinga tiap muslim, muslim, kaum muslimin, tahun ini dan berikutnya tidak merupakan tahun yang ditaburi mawar dan kembang melati di jalananmu. Tahun ini tahun perjuangan. Tahun-tahun berikutnya juga tahun-tahun perjuangan. Jangan lengah, jangan tertawaan, jangan dipesonakan oleh lahwun walaib, oleh orkes dan orkes. Ingat, tidak ada hamparan permadani, namun hijrah yang merupakan inti agama dan sejarah kita adalah hijrah dari segala kebatilan yang sekarang melanda umat manusia ini. Sanggupkah Anda sebagai muslim hijrah daripada kebatilan dan kemungkaran ini? Kalau tidak, maka kita harus memperdalam pengajian kita tentang iman sekali lagi. Kalau perlu 10 tahun kita buang untuk menguatkan iman, sehingga timbul perasaan, sehingga kita bisa rasakan itu iman, sebagaimana kita juga bisa fikirkan. Kalau belum mencakup, belum bisa memegang perasaan dan pikiran kita, maka iman itu masih bisa digoncangkan. Seorang muslim masih bisa air liurnya keluar kalau melihat dunia yang indah, kalau melihat kedudukan, kalau melihat macam-macam mungkarat ini, dia akan terserbu, terseret ke situ. Melihat film saja yang baik, untuk antri itu dia mungkin meninggalkan sholat maghrib, sebab tidak kuat imannya. Tapi sebaliknya, kalau sudah iman itu menghunjam dalam, melihat itu film saja dia tidak mau, jijik, tidak cocok dengan ajaran agamanya, tidak cocok dengan hari-hari perjuangan seperti ini. Ma'asyiral muslimin, sanggupkah kita hijrah dari segala kebatilan, kemungkaran? Sanggupkah kita hijrah daripada pengaruh hawa nafsu? Jika perlu hijrah, kita lakukan juga terhadap yang kita cintai. Jika ia akan menghalang-halangi kita sampai kepada tujuan yang ditentukan oleh Allah. Karena itu, marilah kita bersama-sama mendoa, ya Allah, karuniailah kami hijrah dengan hati kepadamu, agar kami suci dari segala noda dan kotoran jiwa serta kegelapan pikiran. Tetapkanlah ya Allah kami di atas jalanmu yang lurus, agar kami tetap menjadi umat hidayat dan taufik. Allahumma inna nastaghfiruk, innaka kunta bina ghaffar. Allahumma inna na'udzubika minal dhunub allati tujibun niqam, wa na'udzubika minal dhunub allati tughayyiru ni'am.
ونعوذ بك من الذنوب التي تهتك العظام ونعوذ بك من الذنوب التي تمنع غيث السماء ونعوذ بك من الذنوب التي تذل الأعز وتدلل الأعداء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا ومن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق علينا ولسائر المؤمنين والمؤمنات اللهم ألف بين قلوبنا يا الله وأصلح ذات بيننا واهدنا سبيل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابليها وأتمها علينا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا ودمر أعداءنا وكل من أرادنا بسوء يا من يجبر الكثير ويغني الفقير ويهدي السبيل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, pindahlah kita kepada alinea kedua, yaitu firman Allah, Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Ma'asyiral muslimin, artinya ayat ini sebenarnya Allah akan membela mereka yang beriman. Sungguh Allah tiada menyukai tiap orang yang berkhianat dan ingkar. Sebagai komentar, saya katakan bahwa kekuatan dari segala macam kejahatan dan kebatilan bekerja terus di atas bumi. Dan pergolakan berjalan terus antara kebaikan dan kejahatan, antara hidayah Allah dan kesesatan setan, dan pertarungan antara kekuatan-kekuatan iman dan kekuatan-kekuatan pengemban jahiliyah modern ini berkobar terus dan akan terus berkobar sejak Allah menciptakan bumi sampai meringkasnya kembali. Jangan lupa bahwa kejahatan itu berwatak suka membedal. Kebatilan selalu dipersenjatai. Lantas ia memukul tanpa pikiran dan memperkosa tanpa ada yang ditakuti. Sebab kebatilan itu tidak bisa ditawarkan. Otak manusia akan merasa jijik kepada faham-faham kebatilan. Tetapi rayuannya ini menyebabkan orang keblinger, terpesona mencari kebatilan itu. Kebatilan dapat menyesatkan apabila dilihat bahwa manusia banyak memasuki agama Allah. Jadi kaum pengemban batil ini kalau melihat umat mau duduk mengaji, mau masuk agamanya Allah, pasti dihalangi. Itu sudah wataknya. Itu tidak dibikin-bikin. Itu daripada syaitan yang mewahyukan kebatilan itu kepada pengemban-pengembannya. Karenanya kebaikan dan kebenaran juga harus mempunyai backing yang bisa mempertahankannya. Mempertahankannya dari apa? Dari kesewenangan kaum tirani jahiliyah di mana-mana. Dan memeliharanya dari kemelut fitnah. Sebab selamanya orang yang mengemban kebenaran ini difitnah. Nanti bicara sedikit dituduh. Atau dimacam-macamkan sampai ini orang takut bicara. Buat orang yang imannya lemah, begitulah. Nanti bicara tentang Islam, dia bilang ini Islam ekstremis. Asal saja kedengaran suaranya Islam ini agak tegas betul-betul bunyi Al-Quran, dikatakan ekstremis.
Kalau bicara lebih daripada itu lalu dituduh macam-macam. Begitu juga sahabat Nabi, begitu juga sesudah tabi'in dan tabi'at tabi'in sampai hari ini. Nada sama. Itu sebabnya paling tepat gambaran adalah gambaran Al-Quran. Dikatakan iman itu nur dan kufur petang, zulumat. Jadi iman itu satu nur, satu cahaya, satu jenis cahaya. Tetapi kekufuran bermacam-macam kegelapan. Kalau kita sudah keluar daripada nur, kita akan mesti ketemu satu macam gelap. Keluar lagi, dapat gelap lagi. Allahu wa sadaqallahul azim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Allah itu walinya orang-orang yang beriman, yang sanggup mengeluarkan mereka dari macam-macamnya gelap kepada satu macam cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Jadi nanti ada ateisme, ada komunisme, ada kanibalisme, ada macam-macam isme, ribuan. Ma'asyiral muslimin, sudah barang tentu Allah tidak akan meninggalkan iman, tidak akan meninggalkan umat iman, tidak akan meninggalkan kebaikan dan umat kebaikan, tidak akan meninggalkan umat kebenaran ini cul-culan sendirian menghadapi kekuatan-kekuatan kufur, kekuatan kejahatan, kesesatan, atau cuma bersandaran atas iman dan kepercayaan hati mereka saja. Sebab kepercayaan hati orang itu kadang-kadang dapat digoncangkan, seperti yang nyata sekarang ini. Dan banyak lagi yang masih bisa dibicarakan tentang hal kepercayaan yang digoncangkan. Ma'asyiral muslimin, jika halnya demikian, maka pasti iman bersama pemeluk-pemeluknya akan dirobek-robek oleh syaitan yang bersifat bedal dan berandal itu. Mereka tidak takut. Itu sebabnya kita dididik supaya tidak mempunyai yang ditakuti kecuali Allah. Baru nanti ada tandingan, baru ada struggle. Kalau tidak, maka tidak ada struggle untuk menguatkan akidah. Ma'asyiral muslimin, kita sekarang sedang melihat suasana penghancuran total terhadap umat Muhammad SAW. Kita lihat di Timur Tengah, kita lihat di Pakistan, di mana-mana, di Filipina. Itu disebabkan karena kekuatan mereka sendiri terbatas. Apalagi kalau sudah umat Islam pakai mengerjakan maksiat, diculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana seperti sekarang ini, saudara-saudara, pertama baiat saudara kepada Allah adalah baiat meninggalkan segala macam maksiat dan mungkarat. Baru saudara bisa dikatakan bisa mengharapkan bantuan Allah, bisa mengharapkan Allah sebagai backing dan backing saudara. Kalau pakai mengerjakan maksiat, Allah tidak menjamin manusia-manusia di dalam kawasan mukminin masih mengerjakan maksiat yang imannya bisa terangkat, bisa kembali, bisa angkat kembali. Tidak ada jaminan untuk dijaga, untuk dipelihara. Kecuali umat-umat yang betul-betul prihatin, itu mereka dijaga. Waktu Lenin berjanji dengan Trotsky untuk menumpas umat-umat Islam di Bukhara, sudah ada rencana pemakaran bahwa ini umat Islam nanti kita akan tipu, kita ajak keluar, kita bunuh dari belakang seluruhnya. Tempat ini nanti kita akan tempatkan orang-orang komunis. Ini sudah direncanakan. Entah bagaimana
Tahu-tahu antara Lenin dengan Trotsky terdapat permusuhan yang sengit. Sampai Trotsky lari ke Amerika. Jadi terjadi perkelahian antara Bolshevik dan Menshevik. Akhirnya di Amerika dikejar, dibunuh, mati Trotsky. Mungkin Trotsky itu yang merencanakan pembunuhan. Wa sadaqallahul azim, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Tidak berdaya itu umat. Kita tahun 65 bagaimana? Tidak berdaya. Rencana kaum yang akan menumpas seluruh kaum muslimin bersama ABRI-nya tahun 65, kalau kita masih ingat, itu mempunyai rencana yang sistematis, yang sudah teratur rapi. Internasional mengikut mengatur, Peking mengikut mengatur. Tapi mengapa terjadi sebalik daripada yang diatur? Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Jadi kita mesti berasa bahwa agama yang kita peluk ini adalah agama Allah. Kita sebenarnya dalam hirzullah al-makin. Kita ini dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah. Kalau kita betul-betul bisa menempatkan diri sebagai hambanya, yang taat tanpa reserve, yang cinta kepadanya tanpa reserve, dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah mulai acuh tak acuh, mulai maju mundur, sholat sudah mulai tidak khusyuk, timbul gejolak dalam hati untuk mengerjakan maksiat, dan kita turuti, mulai asyik mendengar orkes, mulai membuka segala macam nikmat dengan maksiat, maka kita akan dilepaskan oleh Allah. Tidak lagi berhak mengatakan kami ini adalah hambanya yang akan dijaga, dipelihara. Ma'asyiral muslimin, maka karenanya sebelum Allah mengizinkan kaum mukminin pertama-tama zaman Nabi itu meluncurkan diri di medan juang, mempersabungkan nyawa melawan kekuatan kafir, kekuatan melawan kekuatan di zaman Nabi, maka Allah berfirman, kamilah yang melindungi kalian wahai Muhammad dan umat-umatnya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Tetapi setelah mereka dilihat cukup syarat, dilepaskan, diizinkan. Tadinya tidak diizinkan. Dipukul, itu Bilal dipukul, ditaruh batu besar di dadanya di tengah matahari yang terik. Ammar bin Yasir dipukul, ayahnya dibunuh, ibunya ditikam dengan tombak. Rasulullah SAW tidak bilang balas, tidak memerintahkan, dia bilang diam. Sampai ada sahabat sudah jengkel, ya Rasulullah, kami sebenarnya hari dianiaya begini, bagaimana kita ini nanti habis. Rasulullah SAW bilang, jangan tanya, aku belum dapat izin apa-apa, kamu sabar tetap. Begitu juga kaum melawan Islam mengatakan Islam ini majunya dengan pedang. Sebenarnya tidak demikian keadaan. Ma'asyiral muslimin, karena itu, sebagaimana saya katakan tadi, hendaknya kita pertama-tama meninggalkan maksiat dan mungkarat. Ini dulu syarat kita akan tetap menjadi umat Muhammad SAW yang akan dipimpin, dipelihara secara samar. Kita tidak berasa, kita akan dipelihara oleh Allah. Kita bangun tidur lagi, kita tidak tahu bahwa tenaga-tenaga malaikat Allah yang menjaga kita. Kalau kita mau begitu terus, maka maksiat harus kita singkiri. Isilah waktu dengan taat dan ibadah. Ini syarat-syarat mutlaknya. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Tiada paksaan dalam agama. Kebenaran jelas berbeda dari kesesatan.
Barang siapa ingkar pada taghut, yang berarti syaitan, sembahan-sembahan selain daripada Allah, kemudian ia beriman kepada Allah, maka ia berpegang pada tali yang kuat, yang tiada putus. Dan Allah Maha mendengar, Maha tahu. Al-Baqarah 256. Ma'asyiral muslimin, tahukah kita bahwa dengan ayat-ayat itu Allah memperlihatkan bagaimana Allah menghormati manusia, menghormati kemauan dan pikiran kita, menghormati perasaan kita, kemudian menyerahkan sepenuhnya soal pilihan untuk masuk kafir atau beriman kepada Muhammad SAW itu kepada kita. Kemudian setelah itu memikulkan tanggung jawab kita atas bau kita sendiri yang memilih itu. Jadi dengan ayat ini, la ikraha fid din, hanya Islamlah yang menyuarakan ini. Tidak ada paksaan dalam memasuki agama. Hanya satu-satunya agama dan doktrina di dunia, Islam sendiri, berdiri sendiri. Ini ayat 1400 tahun mengalami up and down-nya sejarah. Mengalami masa kritis karena dipaksa umat Islam ini masuk agama lain. Apalagi setelah Kaisar Konstantin masuk Kristen. Itu paksaan terjadi hebat di dunia di zaman kerajaan Romawi. Tetapi apa terjadi, saudara-saudara? Tetap kita berpegangan pada la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada jalan buat kita umat Islam untuk memaksa orang lain masuk Islam. Tinggalkan dia. Jelas kebenaran dengan kesesatan akan ada berbeda. Rasanya berbeda, suaranya berbeda, nada suaranya juga berbeda. Kenapa kita mesti paksakan orang masuki kebenaran kita dengan paksa? Tinggalkan dia punya kebebasan memilih, kemerdekaan memilih diri untuk diri sendiri agama yang dia sukai. Seakan-akan Allah mengatakan, jangan dipaksa ini umat manusia untuk masuk agamamu ya Muhammad, agamaku ya Muhammad. Jelas bahwa mereka satu waktu akan membutuhkan. Jangan dipaksa. Dan akan janggal kalau Islam tidak mempunyai suara seperti ini. Islam satu-satunya agama yang mengatakan la ikraha fid din. Ma'asyiral muslimin, walaupun dalam keadaan dan posisi seperti sekarang ini kita mengatakan tidak ada paksaan untuk memasuki agama Allah, mereka juga masih mau memaksakan kita masuk agama tauhid. Jadi tidak fair, tidak lantas mereka menganggap ini jujur lawan kita. Tidak lantas bersuara, kalau begitu kami tidak paksa mereka. Tidak. Kita tidak memaksa mereka masuk agama kita, tetapi kita akan dipaksa masuk fil kufur. Kita mengatakan la ikraha fid din, mereka akan berdasarkan ikraha fil kufur. Sebenarnya curang sekali permainan ini. Tetapi karena ini ayat Al-Quran yang tidak mansuh, kita akan tetap berpegangan dengan ini. Dan kemenangan itu adalah bergantung dengan napas kita yang panjang. Ini perjuangan, ini struggle, bukan perjuangan lari badaniyah ini lari akidah. Siapa yang napasnya lebih panjang, dia akan menang. Siapa yang agamanya betul-betul konkret, otentik, original, tidak palsu, itu nanti yang akan dicari oleh dunia semua ini dari segala macam bangsa dan bulu bangsa. Jangan khawatir wahai umat Muhammad. Sekarang saja sudah mulai kelihatan dunia ini sudah kalap, sudah tidak bisa. Sudah mulai tinggal sedikit profesor-profesor di Amerika, di Perancis, di Jepang sudah mencari agama ini. Juga dalam keadaan la ikraha fid din, kami serahkan mereka. Ya, kita wajib dakwah. Kalau sudah Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam dakwah, masing-masing bebas, juga bebas dalam dakwah mestinya.
Walaupun umat Islam dalam dakwah juga didiskredit, digiring ke tempat yang sempit, tidak boleh berdakwah sebebas dan seluasnya. Dijir kata-kata umat Islam berdakwah. Jadi opo mangkon muning ini, opo maksudmu, opo tujuanmu, itu terus ijir-ijiran. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan jalan dengan petunjuknya ini membawa umat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sudah serba lemah begini, masih dimomoi orang, saudara-saudara. Sudah bisa saudara membayangkan kata-kataku ini apa tidak? Dalam keadaan saudara tidak punya apa-apa, tidak punya persatuan, tidak punya partai yang betul-betul disegani orang, tidak punya bondo, tidak punya kader, apalagi senjata. Begitu juga saudara ditakuti orang. Iki kone Islam iki ngelilir, awas dunia. Maka itu saudara-saudara, jangan minum obat tidur terus. Baca, Iqra. Jadilah umat yang lincah, seger, fresh. Utaknya itu bisa melihat jauh. Tidak mau dituntun terus. Bebaskan angan-anganmu semuanya kepada Allah. Tumpahkan maksudmu semua di hadapan Allah di waktu malam. Nanti saudara akan menjadi umat yang jaya. La ikraha fiddin. Jangan khawatir. Biar mereka ikrah. Kita tunggu sampai di mana? Sampai di mana? Panjangkan napasmu. Perjalanan masih jauh. Masih ada adegan-adegan yang sudah dijanjikan. Bahwa garis finish adalah untuk kita. Yang menjanjikan bukan saya, bukan Nabi Muhammad SAW, tapi yang menciptakan segala-galanya. Akan turun nanti masalah-masalah yang saudara sendiri tidak pernah duga. Bahkan sampai dijanji Nabi Isa sendiri akan turun, mengatakan bohong itu umat yang mengatakan saya disalib. Dan tugas pertamanya menghancurkan salib, beliau sendiri alaihissalam. Isa bin Maryam. Hadis-hadis tentang turunnya Isa kembali, hadis mutawatir. Imam Syaukani sendiri mengatakan dia mutawatir. Tunggu saatnya. Tapi saudara, jangan mengecewakan Nabi Muhammad SAW. Perhitungan, penglihatan Nabi kepada umatnya adalah jelas. Jangan kita mengecewakan beliau SAW. Itu manusia tidak pantas dikecewakan. Itu manusia pantas kita terima kasih. Meninggalkan kita sebagai umat yang lengkap segala-galanya. Ma'asyiral muslimin, karenanya Islamlah pertama agama di dunia yang mengajak semua umat manusia untuk tidak saling memaksa dalam mengajak manusia memeluk sesuatu agama. Dan pertama kali ia melarang umatnya untuk memaksa lain orang memasuki agamanya dengan pedang, uang, takhta atau kedudukan dan lain sebagainya. Dengan rela, dengan kalimat adanya kalimat la ikraha fiddin, dengan rela kita mesti tafsirkan menurut ilmu nahwu. La itu nafiyah lil jinsi. Tidak ada jenis paksaan, jenis apapun saja asal masuk dalam kategori paksa tidak ada, tidak dibenarkan. La nafiyah lil jins. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal jins, minal ghayy. Misalnya anak kecil, kita panggil, kita kasih coklat, kita bujuk supaya dia masuk agama kita, itu tidak dibenarkan. Sebab dia belum dewasa, dia belum bisa menggunakan akal. Jadi, apalagi orang-orang yang bodoh-bodoh di desa-desa, kita datangi, kita bilang agama itu sama saja sudah. Masuk agamaku, kalau kamu tetap Islam kan tidak dapat apa-apa. Kalau masuk agamaku kan pakai dapat sekian. Ini ikrah, cuma ikrah dengan bentuk penipuan. Itu ikrah. Jenis ini juga tidak boleh masuk dalam penyebaran agama.
diktat ke-30 yang ada di hadapan saudara-saudara membicarakan tentang pertama-tama masalah bulan-bulan Islam. Apa sebab saya pilih judul ini sebagai alinea pertama? Pertama, kita dalam satu malam ini adalah malam terakhir daripada tahun Hijrah 1443